Welcome to the Baseface Network. With the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Haloleo Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Akuntansi dari kelompok 3 EDI. Video ini merupakan video pembelajaran yang dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah TIK dengan dosen pengampu Bapak Josping Putra Umar Saka SPD MA. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. A few moments later. Kalian tahu gak sih apa itu siklus akuntansi perusahaan dagang? Kepo ya? Tonton video ini. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang proses kerja bisnisnya adalah membeli barang dari pemasok lalu menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang dagangnya. Sedangkan siklus akuntansi perusahaan dagang adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Secara umum, perhitungan ini akan diawali dengan mengumpulkan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk bisa melanjutkan penutupan saldo. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal produk yang ditawarkan, asal produk, serta aktivitas utama yang dijalankan. Perbedaan ini penting dipahami untuk mengenali bagaimana masing-masing jenis perusahaan beroperasi dalam dunia bisnis. Yang pertama, produk yang dijual, yang dimana perusahaan jasa memiliki produk yang ditawarkan tidak berwujud atau tidak bisa disentuh secara fisik. Produk ini biasanya berupa layanan seperti jasa konsultasi, jasa perawatan, atau jasa pengiriman. Sedangkan perusahaan dagang, yang dimana produk yang dijual bersifat berwujud dan dapat dilihat secara disentuh. Produk ini disebut barang dagangan seperti pakaian, makanan, alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua, asal produk, yang dimana perusahaan jasa memiliki produk jasanya berasal langsung dari pemilik usaha atau tenaga kerja yang dimilikinya. Sedangkan perusahaan dagang, yang dimana barang yang dijual diperoleh dari pihak lain, yaitu dengan cara membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Yang ketiga, aktivitas pokok, dilihat dari perusahaan jasa, yang dimana kegiatan utamanya adalah menjual jasa kepada pelanggan atau menyediakan fasilitas tertentu yang mendukung proses pemberian layanan. Sedangkan perusahaan dagang, yang dimana kegiatan utamanya adalah membeli barang, menyimpan barang tersebut dalam gudang, dan kemudian menjualnya kepada pelanggan. Tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada transaksi. Tahapan pertama adalah mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi yang terjadi, baik itu transaksi pembelian, penjualan, maupun transaksi lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. 2. Jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis dan berulang seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Jurnal umum, jurnal yang mencatat segala jenis transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. 3. Buku besar. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, kemudian dipindahkan ke buku besar. Buku besar adalah pencatatan yang lebih rinci mengenai saldo setiap akun seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. 4. Neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo akun yang diambil dari buku besar. Neraca saldo digunakan untuk memastikan bahwa debit dan kredit seimbang sebelum dilakukan penyesuaian. 5. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa pendapatan dan beban tercatat pada periode yang tepat. 6. Kertas kerja.
Kertas kerja adalah alat bantu berbentuk tabel yang digunakan untuk menyusun penyesuaian dan merancang laporan keuangan. Biasanya terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo, setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. 7. Laporan keuangan. Dari neraca saldo yang disesuaikan dibuat laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi, menunjukkan pendapatan dan beban selama periode tertentu untuk mengetahui laba atau rugi bersih. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau modal, menjelaskan perubahan modal pemilik selama periode berjalan, misalnya karena laba, penarikan modal, atau investasi tambahan. Yang ketiga ada neraca atau balance sheet, menyajikan posisi keuangan perusahaan, ada aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode. 8. Jurnal penutup. Jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun nominal, pendapatan, beban, dan price agar saldo menjadi nol di awal periode berikutnya. 9. Neraca saldo setelah penutupan. Menampilkan saldo akun real, aset, kewajiban, dan modal setelah akun-akun nominal ditutup, bertujuan untuk memastikan saldo awal yang benar untuk periode berikutnya. 10. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang dibuat di awal periode berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu, agar pencatatan transaksi baru tidak menimbulkan duplikasi atau kesalahan. Untuk menutup video pembelajaran ini, saya akan memberikan kesimpulan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan rangkaian proses sistematis yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan jual beli barang dagangan. Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara akurat dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercayai sebagai pengambilan keputusan. Dengan memahami siklus ini, perusahaan dapat menjaga keteraturan administrasi keuangan, memenuhi kewajiban pelaporan, serta meningkatkan efisien dan transparansi dalam operasional bisnisnya. Happy, happy, happy.